Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandari Kasyarani dari Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu akuntansi surat berharga. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mampu untuk 1. Menjelaskan surat berharga pasar uang atau SPBU yang diperdagangkan. 2. Menjelaskan perdagangan SPBU dengan Bank Indonesia. 3. Membuat pencatatan pada surat berharga yang diterbitkan. Dan yang keempat, pengertian surat berharga, mulai dari jenis, manfaat, dan unsur surat berharga. Berikutnya yaitu tentang kebutuhan bank, kebutuhan dana bank pada kebutuhan dana bank dapat dipenuhi dari berbagai sumber dana. Salah satunya adalah melalui penjualan surat berharga pasar uang. Di pasar uang, SPBU adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditangani oleh nasabah yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan utang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Surat berharga telah diterima dari nasabah sebagai jaminan pelunasan. Selanjutnya menjadi aset bank. Dengan demikian, bank berhak memperjualbelikan atau memperdagangkan melalui pasar uang antar bank. Perdagangan SPBU biasanya antara bank komersial dengan lembaga keuangan bukan bank, atau antara bank komersial dengan Bank Indonesia atau masyarakat umum selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perdagangan SPBU dengan Bank Indonesia dilakukan secara lelang dengan sistem diskon. Berikutnya adalah surat berharga pasar uang atau SPBU yang diperdagangkan adalah yang pertama itu surat sanggup atau surat akse atau promes yang berupa surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank atau LKBB untuk membiayai kegiatan tertentu. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Yang berikutnya ada surat wasal yang dapat berupa surat wasal yang dapat ditarik oleh suatu bank dan diakses oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarikan pihak terkait adalah nasabah bank atau lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Surat wasal yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB dan diakses oleh bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Yang berikutnya yang B, perdagangan SPBU dengan Bank Indonesia. Khususnya untuk perdagangan SPBU dengan Bank Indonesia, SPBU harus berjangka waktu pendek dengan minimal 30 hari dan bernilai minimal 25 juta
maksudnya 25 miliar yang selanjutnya berkelipatan 5 juta dengan maksimal 30 miliar SPBU yang diterbitkan tidak dalam rangka kredit yang sebagian atau seluruhnya dana berasal dari bank lembaga dari BLBI. Penjualan dilakukan dengan cara lelang dan sistem diskonter. Berikutnya, perdagangan SPBU ini harus memperlihatkan hak dan kewajiban penjual atau pembeli. Transaksi outright adalah transaksi jual beli SPBU atas dasar sisa jatuh waktu SPBU yang bersangkutan. Replica argument adalah transaksi perdagangan SPBU yang mensyaratkan penjualan pembelian kembali SPB sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Berikut adalah penyelesaian transaksi perhitungan dengan nilai tunai SPBU sebagai berikut. Nilai tunai sama dengan nilai nominal dikali 360 dibagi 300 tambah dalam kurung tingkat diskon dan jangka waktunya kali jangka waktu. Berikutnya adalah akuntansi surat berharga yang diterbitkan. Surat berharga diterbitkan akan dicatat pada saat penerbitan, penjualan, dan pelunasan. Pada waktu penerbitan surat berharga sebenarnya, bank harus mendapat surat pengakuan hutang dari nasabah atau bank lain yang selanjutnya menjadi aset bank dan sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi likuiditas bank. Sebagai aset bank, maka bank akan mencatat sebesar harga nominal. Harga nominal itu sebesar nilai kewajiban nasabah kepada bank yang ditulis sebagai nilai nominal di lembar surat berharga. Berikutnya, surat berharga yang diterbitkan oleh bank dari nasabah atau bank lain akan menjadi sumber dana bank bila dijual di pasar uang. Penjualan surat berharga ini akan diterima sebesar harga jual atau nilai tunai. Selisih uang tunai dan nilai nominal dicatat sebagai diskonter. BPU yang belum diamortisasi yang telah diperhitungkan harus diamortisasi di setiap akhir bulan hingga SPBU itu jatuh tempo berserta dikenakan pajak sebesar 15%. Berikutnya ini adalah contohnya. Awal bulan Juli 2013, seorang nasabah Bank Omega Jakarta mempunyai pinjaman kepada bank sebesar 500 juta. Dengan pinjaman tersebut telah diangsurkan sampai Desember 2013 sebesar 78.500.000 dengan perincian angsuran pokok 60 juta dan angsuran berbunga 18.500 juta. Setelah diangsur tersebut, ternyata nasabah tersebut tidak lancar dalam melunasi kreditnya, sehingga nasabah tersebut dengan baik membuat surat sanggup untuk melunasi sisa kredit beserta tunggakan bunga yang telah mencapai 24 juta. Bunga proses sebesar 12% per tahun dan berjangka waktu 90 hari. Penerbitan surat berharga ini terhitung pada tanggal 1 Maret 2013. Pada tanggal 31 Maret 2013, Bank Omega menjual kepada Bank Indonesia atau BI dengan diskon 10% per tahun. Hasil penjualannya langsung didebitkan ke rekening giro Bank Indonesia milik Bank Omega. Berikut ini adalah perhitungan untuk menentukan nilai nominal Thomas atau SPBU-nya adalah keterangan ada platform untuk nasabah itu 500 juta, pembayaran angsuran pokok 60 juta, dan outstanding kredit yaitu 440 juta. Dan
tunggakan bunga kredit yaitu sebesar 24 juta, nilai tagihan bank terhadap nasabah itu 464 juta, dan bunga promes diperhitungkan 464 juta dikali 20% dikali 90 dibagi 360 sama dengan 13.920. Dan nominal SPW yang diterbitkan adalah 477.920.000. Berikutnya adalah pencatatan penerbitan Promes SPBU pada tanggal 1 Maret 2013. Di tanggal pencatatan penerbitan Promes atau SPBU pada tanggal 1 Maret 2013. Tanggal 1 bulan 3 2013. Debit yaitu surat berharga yang diterbitkan sebesar 477.920.000. Berikutnya, di kredit ada kredit yang diberikan yaitu sebesar 440 juta rupiah, dan yang kedua kredit pendapatan bunga sebesar 24 juta rupiah, dan kredit bunga SPBU yang diterima di muka sebesar 13.920.000. Lalu berikutnya ada bunga SPBU yang diterima di muka yang harus diamortisasi setiap akhir bulan. Catatan amortisasinya adalah pada tanggal 31 bulan 3 2013. Debit bunga SPBU diterima di muka yaitu sebesar 13.920 dibagi 3 sama dengan 4.640.000. Di kredit ada pendapatan bunga yaitu sebesar 394.000, dan kredit hutang pajak yaitu 15% kali 4.640.000. Hasilnya yaitu 696.000. Dan pada tanggal 30 April 2013 dari bunga SPBU debit dari bunga SPBU diterima di muka yaitu 4.640.000, dan kredit pendapatan bunga sebesar 394.000, dan kredit hutang pajak sebesar 696.000. Dan pada tanggal 31 bulan 5 atau bulan Mei, debit bunga SPBU diterima di muka sebesar 464.000, 4.640.000, dan kredit pendapatan bunga sebesar 3.944.000, dan kredit hutang pajak sebesar 696.000. Berikutnya surat berharga Promes yang telah dikuasai bank ini. Selanjutnya dijual pada tanggal 31 Maret 2013 oleh Bank Omega ke Bank Indonesia dengan
dibutuhkan 10% untuk mencatat penjualan surat berharga ini, perlu menentukan harga tunai dan besar diskon SPBU dengan sebagai berikut. Keterangan nilai SPBU sebesar 477.920.000 juta dan harga tunai sama dengan 477.920.000 dikali 360 dibagi 360 tambah 100% kali 60 sama dengan hasilnya 470.85.246 rupiah. Diskon SBPU adalah 7.834.754.000. Dan berikutnya pencatatan transaksinya adalah pada tanggal 31 bulan 3 2006 debit giro Bank Indonesia sebesar 470.85.246 rupiah dan debitnya diskon SPBU sebelum diamortisasi adalah sebesar 734.754 dan di kreditnya surat berharga SBPU adalah 477.920.000 rupiah. Berikutnya ada diskon sebesar 7.834.754 untuk 60 hari atau 2 bulan. Dengan demikian Bank melakukan amortisasi pada akhir bulan kedua dan ketiga. Berikut jurnalnya. Per tanggal 30 April 2013, debit yang masuk di biaya bunga SPBU sebesar 3.903.917.377 dengan kredit diskon SPBU sebelum diamortisasi yaitu sebesar 3.917.377.000 dan pada tanggal 31 Mei 2013 di debit ada biaya bunga sebesar SPBU yaitu sebesar 3.917.377 rupiah dan di debit surat berharga SPBU sebesar 477.920.000 rupiah dan berikutnya di kredit diskon SPBU sebelum diamortisasi adalah 3.917.377.000 dan kredit Bank Giro atau kredit Giro Bank Indonesia adalah sebesar 477.920 juta rupiah. Berikutnya adalah pada tanggal 31 Maret 2013, Bank Omega membuka pelunasan SPBU yang dijual ke Bank Indonesia atas beban giro BI yang dimiliki Bank Omega Jakarta sebesar 477.920 juta rupiah. Sebab SPBU telah jatuh tempo, pelunasan SPBU ke Bank Indonesia tidak terlepas dari realisasi kesanggupan atau ekspektasi nasabah debitur yang melunasi promes yang diterbitkan Bank Omega Jakarta.
Untuk pada tanggal 31 Mei 2013, Bank Omega Jakarta juga mencatat pelunasan tersebut dari nasabah sebagai berikut. Yaitu tanggal 30 Mei 2013, di debit ada kas sebesar 477.920.000 juta rupiah dan di kredit surat berharga yang diterbitkan sebesar 477.920.000 rupiah. Berikut ini dengan melakukan transaksi di pasar uang, maka sebesar Bank Omega melaporkan keuntungan berupa pendapatan bunga bersih sebagai berikut. Keterangan yaitu pendapatan bunga surat berharga dari nasabah yaitu sebesar 13.920 dan pajak bunga sama dengan 15% kali 13.920.000 rupiah yaitu jumlahnya 2.088.000 dan pendapatan bunga setelah pajak adalah 11.832.000 rupiah dan biaya bunga yang dibiarkan ke Bank Indonesia itu sebesar 7.834.754 juta rupiah dan pendapatan bunga bersih yaitu sebesar 3.997,246.000 rupiah. Berikutnya ada pengertian surat berharga yang terdiri dari jenis, manfaat, dan unsur surat berharga. Yang pertama adalah pengertian surat berharga. Pengertian surat berharga atau yang biasa memiliki nama lain commercial paper seperti yang dilansir dari laman resmi Investorpedia adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Yang berikutnya adalah surat ini sering dimanfaatkan untuk alat pembayaran dalam kegiatan transaksi perdagangan modern, khususnya pada kalangan pengusaha, baik di antara pengusaha yang memanfaatkan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dinilai lebih praktis, aman, dan memiliki persepsigen tersendiri. Selain mampu memudahkan berbagai kegiatan transaksi, surat berharga juga berguna sebagai surat legitimasi karena surat berharga adalah panduan untuk para pemegang surat yang dinilai sebagai pihak yang mampu melakukan ataupun
memiliki suatu hak tertentu. Berikutnya, manfaat surat berharga. Fungsi dan manfaat surat berharga terkadang di dalam surat berharga juga bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi yudisial dan sisi fungsinya. Yang pertama itu ada secara yudisial, yuridis. Dilihat dari sisi yuridisnya, surat berharga bermanfaat sebagai alat pembayaran, alat pemindah hak tagihan karena sudah terjual belikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat akting tagih yang sah. Berikutnya secara fungsi. Sedangkan jika dilihat dari berdasarkan fungsinya, maka fungsi surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukuman kebendaan, surat tanda tangan keanggotaan dari salah satu sekutuan, dan juga surat tagihan utang. Berikut adalah ciri-ciri surat berharga. Berikut adalah ciri-ciri surat berharga. Ciri-ciri surat berharga. Pada umumnya surat berharga memiliki kesamaan, ciri-ciri, dan persyaratan tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah berbentuk dokumen tertulis, surat harus memiliki nama, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait, berisi perintah atau janji tanpa syarat, terdapat nama yang harus membayar, dan terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Lalu berikutnya adalah unsur-unsur surat berharga. Surat yang pertama ada surat bukti tentang utang. Seperti yang sudah diketahui, surat adalah akta, sedangkan akta adalah suatu urat yang sudah ditandatangani sengaja, dan seperti yang sudah diketahui, surat adalah akta, sedangkan akta adalah suatu surat yang sudah ditandatangani dan sengaja diterbitkan agar bisa digunakan sebagai suatu alat bukti. Untuk itu, akta adalah tanda bukti yang dari adanya ikatan utang dari pendatang. Utang adalah suatu perikatan yang sudah seharusnya dilunasi oleh penandatanganan akta atau debitur, dan penanganan kata atau kata kreditur memiliki hak untuk menuntut kepada orang utang adalah sesuatu yang perlu diberikan yang sudah seharusnya dilunasi oleh penandatanganan akta atau debitur, dan pemegang kata yang atau kredit yang memiliki hak untuk menuntut kepala orang yang menandatangani akta tersebut. Tuntutan tersebut bisa diperoleh dalam bentuk uang atau cek, bentuk benda atau konsumen, dan juga bisa berupa tuntutan atau third party. Yang berikutnya, pembawa hak. Dalam hal ini, hak adalah suatu hal yang bisa menuntut suatu kepada pihak debitur suatu berharga. Berarti hak tersebut akan terus ada pada akta surat berharga. Jika surat hilang, maka
haknya pun hilang. Sebagai contoh, jika uang kertas hilang, maka Anda tidak bisa meminta uang kertas kepada Bank Indonesia. Berikutnya adalah mudah dijual belikan. Tujuan lain dari adanya penukaran suatu berharga adalah resmi memenuhi presentasi pembayaran sejumlah uang. Berikut adalah menerbitkan surat berharga atau cara menerbitkan surat berharga. Untuk menerbitkan suatu surat berharga, Anda memiliki dua cara. Yang pertama, Anda langsung menerbitkan secara langsung kepada pihak investor jangka waktu seperti pada lembaga keuangan. Yang kedua, pada umumnya proses penerbitan langsung akan dilakukan oleh lembaga keuangan mempunyai kebutuhan tetap atas pinjaman dana yang nilainya cukup bagus dan menerbitkannya langsung agar lebih ekonomis dibandingkan dengan memanfaatkan suatu piala investasi. Di Amerika, para perusahaan melakukan penerbitan surat berharga komersial secara langsung maupun menghemat 3 basis poin per tahunnya. Dan di luar Amerika, imbalan jasa piala investasi ini juga jauh lebih murah. Lalu berikutnya ada untuk menerbitkan suatu bank memiliki dua cara. Yang kedua itu menerbitkan secara tidak langsung dengan menjual kepada piala yang akan menjualnya ke pasar uang. Berdasarkan perdagangan surat berharga, komersial ini akan mengikutsertakan sebagian perusahaannya piala besar dan anak perusahaan yang mana diantaranya banyak adalah piala pula pada pasar keuangan Amerika Serikat. Lalu berikutnya adalah surat berharga, surat legitimasi. Dalam hal ini, surat legitimasi diartikan sebagai bukti para pemegang yang sah atau orang yang memiliki hak atas penagihan yang ada di dalamnya. Asas legitimasi digunakan untuk memperlancar peredaran surat berharga dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan fungsi penerbitan surat berharga.
Berikutnya ada berdasarkan KUHD terdapat dua jenis surat legitimasi, yaitu legitimasi formil. Legitimasi formil adalah bukti bahwa surat berharga tersebut diklaim sebagai orang yang memiliki hak atas tagihan di dalamnya. Karena jika pemegang surat berharga tersebut tidak mampu membuktikan secara formil tentu peraturan undang-undang, maka membuktikan secara formil sesuai peraturan undang-undang, maka tidak bisa dikatakan sebagai pemilik surat berharga yang sah. Kemudian seperti yang dijelaskan, jenis surat berharga berdasarkan KUHD. Itu yang kedua, cek. Pengertian surat berharga jenis cek adalah suatu surat yang di dalamnya terdapat kata cek dan dikeluarkan pada tanggal dan tempat tertentu serta perintah tanpa syarat dari pihak nasabah kepada bank untuk membayar jumlah uang yang sudah ditulis di dalamnya atau kepada pihak pembawa cek tersebut. Lalu berikutnya adalah surat sanggup atau promise. Pengertian dari surat berharga jenis surat sanggup adalah surat kontrol yang di dalamnya terdapat janji yang detail dari suatu pihak atau pihak pembayar guna membayar sejumlah uangnya kepada pihak lain. Kewajiban ini bisa timbul karena adanya kewajiban pelunasan dari suatu utang. Surat sanggup ini memiliki jatuh tempo paling lama 1 tahun sehingga dinilai sebagai alat suatu instrumen investasi jangka pendek. Lalu berikutnya terdapat kwitansi, promise atau atas setuju. Pengertian surat berharga jenis kwitansi dan promise atas setuju merupakan suatu yang sudah diberikan ke tanggal dan juga dikeluarkan oleh sang pendatang kepada orang lain untuk membayar sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan dalam suatu petunjuk. Pada waktu yang sudah tertulis, sifat yang terkandung di dalam promise atas tunjuk dan siapa saja pemegang surat tersebut setiap menunjukkan kepada yang bertanda tangan, maka dia harus mendapatkan hak. Merupakan surat yang diberikan dan ditandatangani oleh pengantar kepada orang lain untuk membayarnya sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pengertian surat berharga jenis kwitansi adalah pemrosesan atas tunjuk yang merupakan surat yang diberikan tanggal dan juga dikeluarkan oleh sang pendatang kepada orang lain untuk membayar sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditemukan di dalamnya terdapat petunjuk waktu yang telah tertulis. Sifat yang terkandung dalam promise ditunjukkan oleh siapa saja yang memegang surat tersebut dan setiap sifat yang terkandung di dalam promise ditunjukkan olehnya siapa saja yang memegang surat tersebut setiap saat menunjukkan kepada yang berdatangan, maka dia akan mendapatkan banyak hak. Kwitansi dan pembalasan
Promos atas tunjuk. Pengertian surat berharga jenis kwitansi dan promos atas tunjuk merupakan surat yang sudah diterbitkan dan juga dikeluarkan oleh sang pendatang kepada orang lain untuk membayar sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan di dalamnya kepada petunjuk pada waktu yang sudah tertulis. Sifat yang terkandung dalam proses atas tunjuk adalah siapa saja yang memegang surat tersebut dan siap saat menunjukkan kepada yang berdatangan, maka dia akan mendapatkan hak pembayaran. Lalu yang berikutnya ada jenis surat berharga di luar KUHD. Yang berikutnya ada Billiat Giro. Pengertian dari surat jenis Billiat Giro adalah suatu jenis pengertian surat berharga jenis Billiat Giro adalah salah satu jenis surat percintaan nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpan dana tersebut memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pihak yang namanya sudah tertulis dalam Billiat Giro tersebut pada bank yang sama dan bank yang berbeda. Lalu berikutnya ada commercial paper. Pengertian surat berharga jenis commercial paper adalah salah satu instrumen datang jangka pendek tanpa adanya jaminan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, bukan bank, lalu diperjualbelikan melalui bank atau suatu perusahaan yang efek jangka waktu pendek dalam sistem diskon. Lalu berikutnya surat saham. Pengertian surat yang berharga jenis surat saham adalah surat berharga yang dijadikan sebagai bukti penyerta modal dalam suatu perusahaan perseroan yang dibuktikan dalam surat saham sebagai suatu surat resmi yang di dalamnya berisi pemegang saham adalah orang dan badan hukum yang memiliki hak atas dividen, hak suara, dan hak lainnya. Lalu ada obligasi. Pengertian surat yang berdasarkan jenis obligasi adalah jenis sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan terlibat sebagai pihak yang nantinya akan berhutang dan berjanji untuk menyapa kepada pemilik sebuah obligasi. Lalu berikutnya ada delivery order. Pengertian surat berharga jenis delivery order adalah suatu bentuk dokumen yang memiliki fungsi sebagai surat pengeras atau suatu yang barang di dalamnya tercantum dan di dalamnya ditunjuk kepada pembeli atau penerima yang sudah ditentukan oleh pembeli serta dilindungi hukum legalitas yang dibutuhkan dalam jalan raya, memulai dari mereka yang keluar perusahaan hingga tiba-tiba di wilayah pembeli. Lalu berikutnya yang terakhir ada surat utang negara. Pengertian surat berharga ini jenis surat utang negara adalah suatu bentuk surat berharga serta berharga negara yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Surat negara ini merupakan suatu surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta atau asing yang dijamin dengan santai pernyataan bunga akan pokoknya diperintah negara sesuai dengan masa belakangnya sesuai dengan masa laku berlakunya suatu film tersebut.
adalah surat utang negara atau SUR. Pengertian surat berharga jenis utang negara adalah suatu bentuk surat berharga negara yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Surat utang negara ini berupa suatu surat pengakuan dengan untung dalam mata uang rupiah ataupun dalam fasilitasi yang dijadikan dengan satu pembayaran bunga yang di pemerintah negara dalam masa berlaku tersebut. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih.